terasa nih, tidak terasa ya teman-teman bahwa sudah di episode 3 teman-teman semuanya. Wow, luar biasa. Sesuai dengan janji saya episode lalu teman-teman, bahwa saya akan menghadirkan narasumber yang keren. Siapa lagi kalau bukan Pak Alvin. Kasih reaction dulu dong teman-teman untuk Pak Alvin. Luar biasa. Pak Alvin, sehat Pak Alvin? Puji Tuhan sehat. Alhamdulillah sehat ya. Apalagi kan cuaca kurang menentu sekarang. Kurang menentu, benar. Infonya kemarin kurang sehat ya Pak? Sekarang juga nih Oh sebenarnya. iya. Suara saya mohon maaf sebelumnya agak salah becek lah. Oh, oke, siap. Tapi semangat 45 ya Pak? Semangat 45 terus Semangat dong. 45. Pastinya. Oke teman-teman, sebelum saya mulai sesinya, saya akan tanyakan ke teman-teman satu pertanyaan menarik nih ke teman-teman. Pertanyaan sederhana. Pernahkah teman-teman membayangkan bahwa 5 tahun ke depan di era jaya teman-teman mau jadi apa gitu ya? Nah, pernah nggak teman-teman terbersit gitu di pikirannya bahwa 5 tahun ke depan saya akan jadi apa ya? Apakah stuck di posisi ini saja atau teman-teman akan berkembang menjadi future leader lah gitu, atau mungkin suatu hal yang posisi yang teman-teman sudah dambakan sedari dulu gitu ya teman-teman. Apakah teman-teman sejauh ini masih mau stay di situ-situ saja atau memilih berkembang gitu teman-teman? Karena jujur teman-teman ya, banyak orang memandang bahwa ya sudah saya bekerja pulang, bener gak Pak Alvin ya? Bekerja pulang ya sudah, nggak ada kesempatan untuk mau belajar, mau berkembang gitu ya, menjemput bola gitu ya. Padahal kalau mungkin di era jaya sangat membuka peluang ini ya, Pak. Untuk berkembangnya sangat terbuka lebar. Betul sekali Pak Alvin, apalagi dengan learning yang ada, kemudian career path yang tentunya tersedia teman-teman. Tinggal teman-teman jemput aja, silakan teman-teman ya. Gitu. Nah, kebetulan teman-teman pada kesempatan kali ini sesuai dengan judul ya, Grow Together with Era Jaya teman-teman ya. Kita akan membahas suatu materi yang cukup luar biasa juga, menarik tentunya teman-teman. Bagian teman-teman merasa bahwa ya sudah tugas saya ini kayaknya melayani customer aja deh, atau mencapai target aja deh. Nah, ternyata teman-teman bahwa tidak sesimpel itu. Teman-teman di Era Jaya juga memberikan peluang yang besar untuk teman-teman nantinya bisa menjalani karir path tentunya, betul ya Pak Alvin ya? Betul. Makanya saya menghadirkan narasumber yang cocok untuk teman-teman kita bahas ya bersama beliau. Ada Pak Alvin, luar biasa. Kenal semuanya. Pak Alvin ini selaku HCBP ya Pak untuk HCBP di Region 6. Oke, teman-teman. Dan Pak Alvin, kalau kita lihat sekarang ya Pak Alvin ya, perkembangan Era Jaya khususnya Pak Alvin sangat-sangat ekspansinya luar biasa Pak Alvin ya. Sangat luar biasa, masif gitu ya Pak Alvin ya. Store makin banyak, pembukaan depo gitu ya, akan ada juga nantinya. Tapi kalau kita mau lihat, masih ada persepsi untuk teman-teman lapangan gitu ya. Dia berpikir bahwa saya kerja di Rajaya kayaknya sementara aja deh. Atau mungkin saya kerja di Rajaya, apa saja sih yang bisa saya dapatkan gitu ya, benefitnya, atau mungkin fasilitasnya, atau mungkin kayak apakah saya memang direkrut hanya untuk posisi ini saja gitu, atau gimana gitu ya. Padahal kan kenyataannya tidak begitu ya Pak Alvin ya. Benar. Menurut Pak Alvin nih, seberapa besar sih peluang karir yang ada di Rajaya Pak Alvin? Oke, mungkin sebelum saya jawab ke sana, untuk teman-teman sama Pak Didin mungkin dan yang lainnya yang di Zoom, tahu nggak sih berapa banyak depo di Region 6 ya, terutama total depo 6 yang ada di Rajaya di Region 6 dan juga berapa store yang ada di Rajaya di Region 6? Intinya banyak Pak Alvin. Intinya banyak. Oke, kurang lebihnya kalau untuk deponya sendiri terakhir saya lihat ada 10 depo all Region 6 Sulawesi, Maluku, Papua. Dan untuk store-nya sendiri ada 130 plus store. Oke, gabungan ya, mulai dari Erafone, Samsung, Xiaomi dan iPods. Jadi dan juga selama dari sekarang bulan Mei ini sampai bulan Desember tahun 2026 ini tentunya masih akan ada banyak opening new store mulai dari semua brand yang ada di Era Jaya Digital terutama, dan juga ada pembukaan beberapa depo baru untuk mengcover seluruh distribusi barang ke seluruh Indonesia. Terutama di Indonesia bagian timur. Wow, banyak ya Pak Alvin ya. Banyak sekali. Banyak sekali ya. Jadi otomatis dari sana untuk kebutuhan manpowernya, kebutuhan leadernya pasti akan sangat terbuka untuk lebar sekali seperti itu. Pastinya kita membutuhkan tim kita juga ya. Benar, dari internal tim ya tentunya ya. Teman-teman, tunggu apa lagi teman-teman? Kesempatan terbuka besar ya, ekspansi bisnis kita semakin melebar juga. Tentunya kalau teman-teman tidak mengikuti kompetensinya, teman-teman akan sulit begitu ya berkembang bersama Era Jaya. Benar gitu Pak. Pastinya Pak Alvin.
Nah, bicara soal Era Jaya Pak Alvin, mungkin bahkan tim kita sendiri di Region 6 mungkin masih mengira bahwa Era Jaya itu hanya Erapon aja kah, iBox aja kah, TAM aja kah. Nah, Pak Alvin, seperti yang kita tahu kan Era Jaya ini perusahaan gede Pak ya, besar banget gitu Pak Alvin ya. Mungkin orang hanya mengira bahwa ya kita hanya Era Jaya digital Pak Alvin. Padahal kan ada beberapa bisnis unit juga ya Pak Alvin. Betul. Kalau Pak Alvin bisa ceritakan kepada penonton kita nih Pak Alvin, Era Jaya itu cakupannya apa saja Pak Alvin? Oke, untuk Era Jaya sendiri, kita sebenarnya dibagi menjadi 3 bisnis unit utama. 3 bisnis utama ya, seperti yang pertama Era Jaya Digital, di mana Oke. kita sekarang bergabung. Untuk Era Jaya Digital sendiri, ada beberapa store dan ada beberapa brandnya, seperti misalkan yang pertama TAM untuk distribusi untuk dealer-dealer kita, itu untuk B2B kita sebutnya, atau bisnis to bisnis. Kalau untuk B2C ataupun untuk toko retailnya kita sendiri ada banyak juga Pak Didi untuk di Era Jaya Digital, seperti misalkan Erafone yang tadi disebut. Betul. Tadi juga saya sempat sebutkan ada iBox, ada Samsung, dan juga ada Xiaomi. Itu untuk Era Jaya Digital sendiri. Oke. saja. Nah, untuk yang lainnya, kita ada juga ada vertical bisnis yang lain. Yang kedua ada Era Jaya Active and Lifestyle. Oke. Di sana juga sebenarnya juga ada gadgetnya, ada smartnya. Itu seperti misalkan Garmin, DJI, Urban Republic, terus ada juga untuk lifestyle. Lifestyle ini kebutuhan untuk fashion ya, lebih Fashion ya. fashion dan juga sport. Itu kita ada di Era Jaya itu ada JD Sport, ada Anta Sport dan lain sebagainya. Itu untuk Era Jaya Active and Lifestyle. Oke. Nah, yang ketiga ini ada food and nourishment. Ini Food and kan nourishment. seperti namanya food and nourishment. Oke. Jadi untuk lebih ke F&B, Oke. untuk di yang nantinya di tahun 2026 ini akan masuk juga di Makassar terutama. Itu ada Paris Baguette teman-teman, seperti itu. Paris Baguette otomatis ada bakery ya. Oh, Seperti oke. itu. Oke. Tuh menarik ya. Dan ada banyak lainnya juga sih Mbak Dini. Semakin besar ekosistem yang muncul berarti tadi ya seperti Pak Alvin bilang, manpower tentunya kita pasti Betul. butuhkan gitu ya. Terutama orang yang memimpin manpower itu. Betul, untuk leadernya. Betul. Berarti apalagi nih teman-teman, kesempatan terbuka besar nih. Nah, Pak, mungkin ada pertanyaan. Saya kebetulan ini Pak, dengar bisik-bisik Pak. Iya, Pak. Bisik-bisik ya? Ada bisik-bisik, ada yang bertanya Pak Alvin. Kalau saya mulai dari SC atau mungkin Aero gitu ya, saya bisa jadi apa sih dalam hal ini jenjang karir Pak? Yang karir ya. Jenjang karir yang ada gitu ya. Untuk mungkin teman-teman di B2B dan B2C khususnya, kira-kira mereka bisa sampai tahap mana Pak? Oke, baik. Bisa saya langsung lanjutkan? Boleh Pak, langsung. Thank you Pak Didi. Kalau tadi seperti yang dibilang sama Pak Didi, ini bisnisnya sendiri ada B2C dan B2B, di mana B2B sendiri untuk bisnis to bisnis, jadi dari TAM ke dealer-dealer yang ada di yang dihandle sama TAM, dan untuk B2C bisnis to customer, bisnis to end user, jadi bisnis dari toko retail kita. Oke. Nah, mungkin akan saya singgung terlebih dahulu untuk yang B2B, di mana yang dia tadi disebutkan dari sales consultant kita, di mana untuk jenjang karirnya sendiri sangat terbuka, seperti misalkan dari yang paling awal dapat dibilang sebenarnya untuk sales consultant dan juga Aero ini merupakan garda terdepan di Era Jaya ini. Betul sekali. Karena mereka yang bertemu langsung dengan dealer, mereka yang bertemu langsung dengan customer. Betul. Nah, untuk selanjutnya, untuk yang di B2B, setelah dari sales consultant, ada kemungkinan kesempatannya terbuka untuk menjadi area sales head. Area sales head. Di mana sebenarnya untuk sales consultant ini sendiri memang menghandle beberapa dealer. Oke. Dan untuk area sales head ini membawai beberapa sales consultant, di mana otomatis untuk jumlah dealernya sendiri akan lebih banyak. Lebih besar lagi. Namanya aja area sales head. Area ya. Area. Jadi untuk area tertentu, berarti yang dihandle sama area sales head ini. Oke. Nah, setelah dari area sales head, misalkan dari parameternya sudah terpenuhi, untuk pencapaian-pencapaian yang dilihat juga sudah terpenuhi, atau ada kemungkinan juga kesempatannya terbuka untuk menjadi territory sales head. Dimana untuk teman-teman untuk territory sales head ini sendiri seperti namanya territory, berarti otomatis lebih besar dari area. Jadi bisa jadi dari territory sales head ini sendiri memegang beberapa depo. Jadi seperti misalkan untuk yang ada di Makassar sendiri, di Sulawesi sendiri ada seperti di Makassar, di Kendari, di Maluku, di Palu, dan di Gorontalo dan Manado. Itu bisa jadi untuk satu TSA ini biasa kita sebutnya director sales head itu bisa memegang entah dari Makassar dan Kendari kah, atau mungkin dari Manado dan Gorontalo kah, dan lain sebagainya seperti itu. Setelah dari territory sales head, teman-teman juga akan terbuka kemungkinan untuk menjadi lead of business. LOB ya. LOB. Jadi ada, karena untuk bisnis kita ada dua, jadi ada LO B2C
lead of business to customer, dan ada lead of business to business. Oke. Nah, ini untuk yang B2B ya teman-teman ya, B2B beralih ya. ke yang B2C. Itu sih. Nah, untuk yang di garda terdepan kita untuk B2C kan ada di Ero. Betul. Nah, untuk dari Ero ini sendiri, misalkan dari parameternya terpenuhi, pencapaiannya bagus, mereka terbuka untuk kesempatan menjadi junior store leader atau store leader. Di mana otomatis, di mana untuk Ero sendiri ada di garda terdepan yang menawarkan ke customer untuk junior store leader atau store leader ini sendiri mengepalai dari beberapa Ero. Gitu. Jadi ya. dapat dibilang sebagai kepala tokonya lah. Kepala toko gitu. Bahasa Indonesia kepala toko. Oke. Nah, dari kepala toko ini sendiri atau store leader, misalkan dari yang tadi saya sebutkan parameter, pencapaian dan sebagainya terpenuhi, terbuka lagi kesempatan untuk menjadi TSA, territory sales head. Jadi untuk territory sales head ini sendiri, selain memegang suatu area, suatu teritori, berarti kan mereka akan memegang beberapa store nih. Jadi nggak mungkin seorang territory sales head ini cuma memegang satu store saja. Karena kalau memegang satu store namanya store leader. Ya, betul. Store leader. Jadi setelah dari territory sales head yang memegang beberapa store, misalkan dari masing-masing individunya sendiri memiliki kemampuan dan memang terbuka untuk berkembang, jadi mereka akan terbuka juga kesempatan mereka untuk menjadi lead of business B2C yang tadi saya sebutkan, seperti itu. Wow, jadi kalau kita mulai jenjang karirnya ya, kalau di B2B SC, ASA, TSA, kemudian LOB sesuai brandnya Pak Alvin ya. Kemudian kalau di B2C ada Aero, SL atau JSL ya, kemudian TSA, kemudian LOB juga tuh teman-teman. Jenjang karirnya teman-teman sudah di-spill nih sama Pak Alvin ya. Jadi teman-teman silakan teman-teman ketika memang ada peluang teman-teman berapa ya? Jemputlah kesempatan itu gitu ya teman-teman. Karena itu tadi ekspansi kita luar biasa besar tentunya ya. Nah Pak Alvin, sama lagi saya cukup tertarik juga dengan perkembangan bisnis yang ada di Pak Alvin. Tentunya kan perkembangan bisnis semakin besar, tentunya menuntut tadi ya kesiapan tim kita salah satunya untuk menjadi fitur leader gitu ya. Sebenarnya sih Pak Alvin, seberapa penting sih kebutuhan kita tentang fitur leader gitu? Kenapa kita nggak dorong eksternal aja Pak? Oke. Sebetulnya kenapa kok kita dorongnya dari internal, pada teman-teman sekalian, karena otomatis yang pertama untuk tim-tim kita yang internal ini tidak sedikit dan banyak sekali tim yang internal kita ini yang sebenarnya memiliki potensi, kemampuannya bagus, tapi kadang-kadang mereka agak sedikit kemampuan mereka entah untuk mengembangkan diri ataupun mungkin cara mereka berkomunikasi agak sedikit kurang. Dimana nanti kan didukung sama tim CLP untuk training-training yang diberikan. Karena ada LTP ya. LTP benar, development programnya. Nah, kenapa kok dari internal kembali lagi? Karena otomatis untuk orang internal ini sudah mengetahui culture yang ada di RAJ seperti apa, customer-nya seperti apa, dan juga dealer-dealer cara berkomunikasi dengan dealer seperti apa. Nah, kalau misalkan kita ambil dari eksternal, kita pasti akan membutuhkan waktu yang lebih lama lagi, di mana waktu 1 bulan, 1 minggu yang dibutuhkan untuk training ini sebenarnya bisa menjadi pencapaian dari suatu bisnisnya ya. Sangkutan gitu ya. Sangkutan. Jadi dengan mengurangi waktu untuk men-training dan mengembangkan orang baru dari luar, alangkah lebih baiknya kita mengembangkan orang yang ada di dalam tim internal kita yang mana sebenarnya bagus-bagus sekali. Betul. Kita kembangkan mereka supaya mereka lebih bisa mengembangkan store yang ada di store yang mereka pegang ataupun mungkin di area-area yang mereka pegang. Dengan masing-masing orang yang ada di garda terdepan yang memiliki ke perusahaan, betul, otomatis mereka akan lebih mengembangkan dirinya dan mengembangkan perusahaan. Seperti luar biasa. Jadi teman-teman ya, bahwa ternyata Raja itu juga memandang bahwa kalau kita bisa develop tim kita sendiri, kenapa enggak gitu ya? Seperti itu Pak. Nah, pertama kita tahu sendiri teman-teman bahwa yang kita rekrut adalah orang-orang terbaik tentunya, apalagi dengan sekian banyak kandidat juga kita merekrut orang-orang terbaik tentunya, dan harapannya orang-orang tersebut yang akan menjadi fitur leader tentunya. Betul sekali. Nah, Pak Alvin, tadi saya mendengar suatu kata yang cukup menarik tentunya. Apa itu? Parameter. Baik. Ada suatu hal yang kayaknya menjadi prasyarat nih Pak Alvin. Orang dikatakan talent dan bisa menjadi next leader gitu ya Pak Alvin ya.
Boleh di-spill nggak Pak? Sama teman-teman kayaknya penasaran nih Pak. Oke, baik. Yang pertama, biasanya kan pasti yang didengar sama teman-teman pencapaian. Pencapaian terus gitu ya. Di mana itu sebenarnya merupakan salah satu parameternya juga, tapi tidak menjadi hal yang utama Pak Didi. Oh, berarti banyak nih Pak. Banyak. Jadi ada presentasinya sendiri di mana sebenarnya untuk pencapaian ataupun revenue yang mereka dapatkan dan juga target-target yang telah diberikan kepada mereka menjadi salah satu syarat utama juga. Salah satu. Tapi ada yang lainnya juga. Oke, berarti ada bobotnya masing-masing ya Pak. Ada bobotnya masing-masing, benar Pak Didi. Boleh nggak Pak di-spill Pak yang lain Pak? Berapa dulu? Aduh. Oke, untuk parameternya sendiri, sorry bercanda ya. Aman. Oke, untuk parameternya sendiri seperti yang pertama adalah masa kerja. Masa kerja, oke. Karena yang tadi saya sebutkan, tim internal kita harus mengetahui culture yang ada di RCI seperti apa. Otomatis dengan masa kerja yang semakin panjang, harapannya adalah mereka lebih mengetahui seluk-beluknya nih, bagaimana cara mengajukan request barang, request demo live, pengajuan dan lain sebagainya pengajuannya. Semua bisnis prosesnya lah ya. Bisnis prosesnya, flow prosesnya sudah mengetahui. Itu pertama masa kerja Pak Diki. Oke, masa kerja. Yang kedua sendiri adalah, sebentar saya nyontek. Agak banyak ya. Oh, teman-teman ya. Jadi ternyata bahwa dalam kategori talent itu ada banyak kriterianya Pak Levin. Oke. Yang kedua adalah education. Education. Jadi untuk beberapa, meskipun memang dari beberapa level tertentu batasan educationnya akan berbeda-beda, jadi tetap menjadi salah satu syarat syarat seperti itu Pak Didi. Untuk menjadi parameter untuk dilihat apakah suatu orang ini memang bisa dijadikan sebagai future leader seperti itu. Kalau kita bahas soal education atau pendidikan, kayaknya pada job title tertentu ada job spec-nya yang mengharuskan mereka ada di jenjang tertentu ya Pak Levin ya. Jadi kita nggak bisa pukul rata bahwa harus S3, harus prof, enggak gitu ya. Enggak gitu ya. Bahwa ternyata di masing-masing job title itu secara job specification punya kriteria khusus Pak Levin. Ada batasan-batasannya. Ada batasannya sendiri. Oke. Boleh lanjut Pak Levin? Oke, ya tadi 1, 2 ini yang ketiga. Oke, ketiga. Untuk yang ketiga sendiri adanya violation ataupun pelanggaran. Apakah seseorang ini selama masa kerjanya ataupun selama jenjang waktu untuk dilihat penilaian apakah mereka cocok atau tidak sebagai future leader, apakah selama jenjang waktu tersebut mereka ada pelanggaran yang sedang berlaku atau tidak? Di mana pelanggaran ini sebenarnya berhubungannya dengan SP ya tentunya ya. SP ya. SP entah itu SP 1, 2, 3 dan juga mungkin surat teguran. Seperti itu. Nah, SP ini berlakunya mengarahnya pada dari mana sih sebenarnya? SP ini sebenarnya mengarahnya pada SOP yang sudah diberikan dan juga code of conduct yang sebenarnya pernah ditandatangani juga dari masing-masing teman-teman. Jadi di mana sebenarnya untuk SOP dan code of conduct ini merupakan SOP standar operational procedure di mana yang harus dilakukan selama teman-teman bekerja di RCI, baik itu di distribusi di B2B ataupun di retail di B2C. Jadi bagaimana caranya orang-orang itu selama unboxing seperti apa, greetingsnya seperti apa, dan juga untuk penerimaan uang dari dealer seperti apa, apakah boleh ke rekening pribadi, apakah harus langsung ke rekening dari TAM seperti itu. Dan di sana teratur di SOP dan juga di kontrak dan juga code of conduct. Dan dari sana misalkan ada yang dilanggar akan mendapatkan violation ataupun pelanggaran seperti itu Pak Didi. Berarti kita nilai apakah anak tersebut nakal atau enggak ya, tanda kutip ya. Ada kutipnya nakal atau enggak. Oke, menarik Pak. Yang berikutnya apa Pak? Yang keempat adalah development program. Development program ini sendiri lebih kepada apakah dari masing-masing kita sebutnya adalah buffer ya Pak Didi. Jadi selain kita standarisasi orang-orang yang memang sudah menjadi leader, tapi kita juga siapkan juga nih orang-orang yang memang berpotensi talentnya. Dari talent ini kita development dulu. Caranya seperti apa untuk bisa dilihat menjadi salah satu kandidat dari future leader yang diberikan development program ini. Yang pertama tentunya yang tadi pencapaian. Nah, pencapaian ini jadi pintu pertama nih. Pintu pertama dari masing-masing leadernya untuk melihat apakah tim yang ada di dalamnya ini memang berpotensi nggak sih untuk menjadi future leader. Berarti pencapaian ini menjadi tolak ukur pertama lah ya. Tolak ukur pertama sebenarnya. Sip. Kalau LDP kan, ya kebetulan saya juga bagian dari tim LDP-nya ya Pak Levin ya. Kalau yang seperti yang kita ketahui bersama, LDP itu cukup banyak ya, tergantung dengan job title-nya juga ya. Kalau mungkin di B2C ada SLDP ya untuk teman-teman SL, ada juga TSADP untuk teman-teman di level TSH gitu ya. Kalau teman-teman di B2B ya ada SADP, khususnya teman-teman ASA yang baru saja kemarin sudah menjalani tahap kelas ketiga Pak Levin.
Ada juga tes ADP tentunya. Nah, itu ya LDP ya paling ya. Benar. Betul. Oke. Dan juga kalau saya nggak salah ingat untuk Aero dan SC kita sudah ada sertifikasinya sendiri Pak. Ada sertifikasinya. Itu jadi salah satu untuk pintunya juga untuk development program. Oh, oke. Menarik. Oke, selanjutnya apa Pak Alvin? Oke, yang selanjutnya adalah assessment. Assessment. Baik ya. Jadi untuk yang teman-teman yang di Bipro biasanya setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali pasti ketika teman-teman login di Bipro pasti akan ada invitation untuk menghasilkan assessment. Nah itu menjadi salah satu juga parameter. Jadi untuk assessmentnya ini apakah hasilnya bagus atau tidak. Jadi misalkan teman-teman ada ketika buka Bipro ada reminder untuk mengerjakan assessment harap dikerjakan dengan baik. Karena itu merupakan salah satu dari parameternya juga Pak Didin. Oh, oke. Seperti itu. Oke, berarti kriterianya cukup banyak juga ya Pak Alvin ya. Bahwa itu adalah salah satu bagaimana kita ingin memastikan leader kita ini adalah orang-orang yang mumpuni di bidangnya gitu ya. Nah, mungkin ada yang masih penasaran detail-detailnya. Nah, nanti detail-detailnya silakan kontak Pak Alvin gitu ya. Ketika melihat memang timnya, wah kayaknya tim saya ini punya potensi nih untuk menjadi talent masa depan. Pak Didin, sorry, ada yang belum saya sebutkan tadi. Oh, ada satu lagi Pak. Masih ada dua sebelumnya Pak Ada Didin. dua. Betul. Oke. Tadi Pak Didin ya. Oh, aman Pak Alvin. Oke, untuk yang selanjutnya sebenarnya untuk learning status Pak Didin. Pak Didin Oh, itu. Yang dia sendiri nih padahal nih. Iya. Oke, untuk learning statusnya yang biasanya Pak Didin remind, Pak Didin ataupun tim CLP remind setiap minggunya teman-teman untuk monthly quiz ya. Monthly quiz. Monthly quiz itu yang biasa bisa diakses di Clip itu menjadi parameter juga teman-teman. Jadi untuk yang mungkin misalkan masih ada yang biasanya teman-teman CLP remind adalah hijaukan jurnalmu. Iya. Untuk salah satu learning status dari teman-teman juga, di mana itu menjadi salah satu parameternya. Oke. Nah, nextnya lagi ada parameter lagi Pak Didin. Apa tuh Pak Alvin? Bersedia untuk ditempatkan di mana saja. Nah, kenapa kok bersedia ditempatkan di mana saja? Karena untuk ekspansinya kan nggak mungkin di satu kota saja. Di mana padahal untuk talent-talentnya ini bisa diambil dari kota tertentu nih. Misalkan talentnya di kota A. Sedangkan ekspansinya di kota B. Nah, ini untuk orang masing-masing orangnya ini harus bersedia juga. Bersedia gitu ya. Karena kenapa kok harus bersedia? Karena waktu awal tanda tangan kontrak di perjanjian kontrak sudah ada. Sudah komitmen ya. Sudah komitmennya juga. Lagi komitmennya berarti. Benar, seperti itu. Luar biasa Pak Alvin. Itu sih untuk beberapa parameter yang menjadi tolak ukur untuk bagaimana seorang tim ini bisa dibilang menjadi future leader ke depannya. Silakan Pak Didin. Berarti dari segi pencapaian, pembelajaran, juga pelanggaran, itu semua akan menjadi penilaian tersendiri gitu ya teman-teman. Benar. Sehingga jangan sampai teman-teman menyepelekan satu aspek gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau lihat bahwa semuanya itu punya bobotnya masing-masing gitu ya. Benar, ada bobotnya. Dan teman-teman itu harus aware juga terhadap hal itu. Mulai mempersiapkan diri, jangan sampai ya udah deh nanti ada kebutuhan. Enggak. Kita malahan sebelum ada kebutuhan, kalau bisa talentnya udah siap gitu ya, supaya bisa langsung jalan gitu ya Pak Alvin. Nah tentunya teman-teman bahwa teman-teman harus bisa mengimbangi juga sesuai dengan ekspansi bisnis kita yang luar biasa masifnya, luar biasa besarnya teman-teman, sehingga kita membutuhkan teman-teman sebagai calon leader di masa depan nantinya. Nah Pak Alvin, kita kalau tadi bicara parameter nih ya kan, orang kadang-kala butuh role model Pak Alvin. Siapa sih bukti nyata Pak Alvin? Orang-orang yang memulai karirnya itu dari bawah, tapi kalau kita lihat sekarang, udah kita udah segan nih, udah kayak bilang hormat abangku gitu Pak Alvin. Siapa Pak Alvin? Oke, untuk contohnya sendiri mungkin saya akan ambil 3 role model mungkin ya. Oke. Jadi saya kasih contohnya di B2C ada sendiri, B2B ada sendiri, sama tim support. Tim support. Oke. Tahu nggak sih apa sih tim support ini? Tim support ini sendiri adalah rekan-rekan yang memang bekerjanya nggak langsung berhadapan dengan customer, tapi dari balik layar sebenarnya, tapi sangat berhubungan dengan operation yang dilakukan dari teman-teman B2B atau B2C. Di mana untuk tim support ini sendiri ada tim RCM namanya, Regional Channel Management, di mana berhubungannya dengan data-data, dengan promotion yang ada di store. Nah itu untuk tim RCM. Yang kedua ada tim RMO, Regional Marketing Operation, di mana untuk marketingnya, untuk yang mengadakan event-event, yang mengadakan kios, segala macamnya seperti itu. Dan yang ketiga ada Regional Channel Development. Ini untuk pengembangan areanya, mulai dari pencarian lokasi baru, perpanjangan kontrak dan sebagainya seperti itu. Nah, untuk contohnya yang pertama dari B2C ini. Dari B2C mungkin teman-teman di sini sudah sering mendengar namanya adalah Pak Edi Nopiandi. Pak Edi. Pak Edi Nopi dari Sumapa 1. Seperti itu. Nah, untuk Pak Edi sendiri, beliau memulainya memang dari bawah ya Pak Edi ya. Jadi untuk area koordinator di mana
beliau juga bersedia untuk ditempatkan di mana saja. Mulai dia sempat handle di daerah Region 4 juga sebelumnya untuk di area Bali, Lombok kalau nggak salah. Akhirnya di Makassar dan juga bertempat ke Manado juga kalau nggak salah, ingat seperti itu Pak Didi. Itu yang untuk yang B2C ya. Jadi dari B2C ini sendiri sudah terlihat nih sebenarnya ya bahwa memang dari meskipun dari tim di lapangan bisa juga berkembang menjadi lead of business. Betul, seperti teman-teman. itu. Nah, untuk yang kedua dari B2B. Dari B2B teman-teman mungkin yang di area Palu sudah mengenal nih. Siapa nih Pak Alvin? Siapa nih? Ternyata Bu Iin. Bu Iin. Bu Iin. Oke. Bu Iin sendiri memulainya dari sales. Bukan kalau nggak salah dari admin sales ya kalau nggak salah ya. Oke. Dan sekarang Bu Iin sendiri menjabati sebagai territory sales B2B. Perempuan lagi Pak Alvin? Perempuan. Oh, iya, luar biasa. Nah, Luar biasa. di area Palu. Jadi Palu, area Bu Iin di area Palu sana seperti itu. Luar biasa. Nah, untuk yang bisnis support mungkin ada beberapa, mungkin kalau untuk hero makan jarang, tapi untuk soal leader dan ke atas pasti sering berkomunikasi. Siapa Ilham tuh? Setiawan. Pak Ilham. Nah, ada yang suka dimarahin ya sampai Ilham sini. Ada. Biasanya ngomongnya nggak bener atau dimarahin tuh biasanya. Pak Ilham bercanda Pak Ilham. Oke, untuk Pak Ilham ini sendiri sebelum di Makassar, beliau ini mulai seluruh Indonesia lah. Mulai dari Sumatera pernah, Jakarta pernah, Semarang pernah, Surabaya pernah, yang keliling ya? Papua sih yang belum sih. Oke. Dan jadi itu kenapa kok tadi yang saya sampaikan bersedia ditempatkan di mana saja. Oke. Karena untuk bisa menjadi leader ini kita selain pintar berjualan, kita juga harus mengetahui nih lapangannya seperti apa, karakteristik lapangannya seperti apa. Itu sih mungkin untuk 3 contoh yang dapat saya kasih sebagai role modelnya sih Pak Didi. Menarik ya, bahwa ternyata kita ada orang sekeliling kita yang ternyata memang dia mau mulai dari bawah teman-teman. Yang bisa kita mungkin melihat pandangan bahwa teman-teman juga bisa loh seperti itu ya. Nah, Pak Alvin, mungkin terakhir Pak Alvin sebelum kita closing nih. Terakhir nih Pak Alvin, mungkin menjadi semangat juga, spirit juga untuk teman-teman Aero khususnya dan SC dan juga promotor Apple tentunya, bahwa ada satu hal yang perlu mereka tanamkan dalam diri, yaitu mindset Pak Alvin. Untuk menjadi seorang yang bisa berkembang gitu ya, untuk bisa memenuhi harapan Era Jaya terhadap field leader. Kira-kira mindset apa yang perlu ditanamkan kepada diri mereka sendiri Pak Alvin untuk menjawab semua? Seperti namanya sih, Grow together with Era Jaya. untuk mindsetnya adalah growth mindset Pak Didin. Jadi Grow mindset, oke. untuk kita jangan hanya berpuas diri dengan apa yang sudah kita dapatkan saat ini. Jadi seberapa jago waktu jualan, seberapa banyak pencapaiannya. Tapi kita juga harus bisa berkembang nih, karena untuk Era Jaya sendiri kita anggapnya sebagai tempat kita belajar, tempat kita berkembang. Jadi kita kan masih akan mendapatkan banyak pembelajaran entah dari tim CLPK, entah dari rekan-rekan yang ada di store ataupun di lapangan, dan juga dari leadernya. Kita harus bisa berkembang nih. Jadi jangan hanya menutup diri. Kita harus bisa belajar dari manapun itu. Karena sekedar untuk berkomunikasi dan menawarkan produk kepada customer, pasti kan dari customer entah ada yang kadang mungkin ada yang bercerita, pengalaman dia tuh juga kita harus serap ke dalam diri. Dan juga jangan hanya menjemput bola, jangan hanya menunggu kesempatan, tapi kita juga harus bisa menggrab kesempatan tersebut. Karena kalau kita nggak bisa nge-grab kesempatan tersebut, belum tentu kesempatan itu bisa datang ke kita. Datang 2 kali gitu ya. Menarik nih teman-teman. Intinya hilangkan fixed mindset, datangkan grow mindset gitu ya. Bahwa teman-teman kesempatan belajar itu selalu diberikan kepada teman-teman. Tergantung teman-teman mau nggak menjemput bola, mau nggak teman-teman itu bersedia gitu ya memenuhi ekspektasi dari Era Jaya tentang fitur leader gitu ya. Thank you Pak Alvin. Kayaknya juga dari teman-teman udah gemes nih Pak Alvin, udah mau ngetik nih pertanyaan-pertanyaan nih Pak Alvin. Oke, kami buka sesi tanya jawab teman-teman. Kami berikan kesempatan untuk teman-teman bertanya gitu ya. Mungkin kami akan bacakan 3 pertanyaan dulu saja ya karena terbatas waktu. Silakan teman-teman ramaikan kolom chat, atau mungkin yang mau ini langsung aktifkan mikrofonnya gitu ya. Boleh langsung saja teman-teman. Adakah dari teman-teman? Mungkin dari teman-teman ingin bertanya, kayaknya tim saya ini ada yang luar biasa nih, kayaknya perlu nih saya jadikan talent nih, atau mungkin ada case khusus gitu di area teman-teman gitu atau di timnya teman-teman. Boleh teman-teman teman-teman sharing gitu ya. Bertanya aja, mumpung ada Pak Alvinnya nih di sini. Gitu. Ayo teman-teman, silakan
bertanya gitu ya teman-teman. Kalau memang ada yang mau ditanyakan silahkan, monggo dipersilakan teman-teman. Ayo, adakah dari teman-teman mau bertanya? Ini ada. Ada. Oh ini ada nih Pak, dari Pak Akbar nih. Izin bertanya Melvin, bagaimana perusahaan melihat peran budaya kerja dalam mendukung pertumbuhan karir karyawan secara jangka panjang? Gimana Melvin? Boleh dibantu jawab Melvin? Oke, bagaimana perusahaan Melihat peran budaya kerja dalam mendukung pertumbuhan karir karir karyawan secara jangka panjang. Oke, karena dapat dilihat sendiri sebenarnya ya, di culture kita, di iLead sebenarnya, di iLead sendiri sebenarnya bisa dilihat apa ya, innovation, leadership, berarti kan dari sana pun sendiri sebenarnya sudah tertuang sebenarnya. Perusahaan ini sangat melihat bagaimana tim yang ada di Era Jaya sendiri tentunya untuk bisa mengembangkan tim yang ada di sini untuk menjadi sosok leader yang lebih baik lagi. Baik dari training yang diberikan ke development program yang diberikan seperti itu. Mungkin Pak Akbar ya. Oke, berarti kalau kita bisa simpulkan Balvin ya bahwa Era Jaya itu tentunya bukan hanya memandang karir tapi memandang juga dari aspek pembelajarannya. Nah, dari situlah yang kita kemudian coba bantu sokong lah dari segi pembelajarannya agar mereka siap untuk karir jangka panjangnya gitu. Benar. Kita berikan suplementarinya, kita berikan mereka pembelajaran yang tentunya akan berimpact juga pada posisi di next levelnya dia, sehingga nanti memang ketika ada kebutuhan dan dia siap, kenapa enggak gitu ya. Harapannya bisa menjawab ya Pak Akbar. Atau ada tambahan dari Pak Akbar yang mau ditanyakan lagi Pak Akbar? Mungkin ada pertanyaan lanjutan, boleh. Bisa open mic juga kalau mau. Boleh. Atau mungkin dari teman-teman yang lainnya, ayo nggak usah malu-malu teman-teman. Katanya calon leader, kok malu-malu ya katanya. Oh, jadi juga tambahan sambil nunggu pertanyaan mungkin. Boleh. Tadi kan ada parameter-parameter tuh. Nah, selain itu juga harus bisa teman-teman ini jangan hanya jangan takut untuk berkomunikasi dengan leadernya. Mungkin saya mengutip yang disampaikan sama Pak Yono. Pada kenal Pak Yono kan ya? Harusnya kenal ya. Ya dong. Pak Yono selalu bilang, misalkan ada masalah ataupun ada yang didiskusikan, jangan ragu untuk menghubungi leadernya. Karena dengan diskusi tersebut, jadi masing-masing teman-teman mengetahui nih, ada masalah apa sih yang ada di areanya, ada masalah apa sih di store-nya, supaya tidak dipikirkan sama satu orang saja. Dari challenge tersebut bisa didiskusikan dengan leader-leadernya supaya dengan semakin banyak kepala yang memikirkan suatu challenge ataupun suatu masalah, harapannya adalah penyelesaiannya solusinya jadi lebih banyak optionnya nih. Seperti itu. Oke. Nah, menarik nih teman-teman ya. Jadi soal komunikasi juga itu menjadi penting ya teman-teman. Bahwa teman-teman juga harus aware terhadap hal itu gitu ya. Nah, sepertinya kayaknya nggak ada pertanyaan dari teman-teman nih. Kayaknya udah menjawab sepenuhnya Pak Alvin dari apa yang kita jelaskan gitu Pak Alvin. Kalau begitu mungkin kita cukupkan gitu ya kalau memang nggak ada pertanyaan ya teman-teman ya. Siap. Harapannya sih dari apa yang kami sampaikan gitu ya teman-teman, kita bisa belajar satu hal penting ya terkait dengan karir yang ada di Era Jaya bahwa ternyata kesempatan itu ada teman-teman. Tinggal bagaimana teman-teman mampu nggak untuk memenuhi kriteria atau bahkan memenuhi ekspektasi yang dibutuhkan oleh Era Jaya terhadap fitur leader. Jangan sampai teman-teman udah kerja beberapa tahun tapi stuck di situ-situ saja gitu ya. Harapannya teman-teman bisa terus berkembang tentunya teman-teman ya. Karena kembali lagi kebutuhan Era Jaya cukup besar nih soal kebutuhan leader nih teman-teman. Jadi yuk mulai sekarang teman-teman tanamkan diri untuk bisa ada fixed mindset gitu ya terhadap peluang karir yang ada di Era Jaya. Growth mindset tadi. Growth mindset. Thank you Pak Vin. Growth mindset supaya teman-teman bisa memenuhi ekspektasi yang ada gitu ya. Oh sebentar, ada pertanyaan nih. Bentar, kita cek dulu pertanyaannya. Oh, dari Pak Rizal nih. Apakah ada minimal berapa lama join di perusahaan baru bisa di-upgrade itu ya, atau bisa jenjang karir gitu ya? Oke. Nanti sebetulnya di 2 tahun Pak Rizali. Karena kenapa sih kok 2 tahun? Karena kalau untuk dari kurang dari 2 tahun mungkin untuk culture-nya masih belum drill di dalam seseorang tersebut, atau mungkin selain culture-nya mungkin cara berkomunikasinya masih ke bawah entah dari perusahaan yang lamanya, atau mungkin misalkan dia memang barusan bekerja masih ke bawah mindset dia sebagai entah itu selama dia sekolah ataupun selama dia kuliahnya Pak Rizal. Oke. Harapannya bisa terjawab ya Pak Rizal ya. Karena minimum 2 tahun tadi ya Pak. Minimal 2 tahun. Oke.
Oke, masih ada lagi yang pertanyaan dari teman-teman? Cukup? Kayaknya cukup nih. Kalau memang masih ada belum terlintas itu di kepalanya, Pak Alvin kayaknya bisa dihubungi ya kapan saja Pak Alvin ya. Iya. Nah, dari diskusi panjang kita harapannya ini bisa memberikan insight baru untuk teman-teman tentunya bahwa kebutuhan Era Jaya ini masif juga ya teman-teman terkait dengan kebutuhan karir. Sorry, ada lagi pertanyaan? Oh, ada lagi. Sebentar. Kita bacakan nih, ada pertanyaan nih dari Pak Irsal. Izin Pak? Sudah. Oh sudah. Oh bentar. Oh dari ini nih, dari Faiz nih. Izin bertanya Pak Alvin, jika karyawan ingin berkembang ke posisi yang berbeda dari jalur awalnya, seberapa besar kesempatan dan dukungan yang diberikan perusahaan Pak Alvin? Jika karyawan ingin berkembang ke posisi yang berbeda dari jalur awalnya nih, Dari jalur awalnya berarti dari B2C ke B2B bisa atau bagaimana? saja atau mungkin dari ops ke support mungkin bisa saja ya Pak Alvin ya. Oke. Nah, Oke, itu bisa dikoordinasikan dengan leadernya ya. Jadi pasti kan entah itu dari Eroka, berarti untuk Ero berarti supervisornya adalah di level TSA. nah, Itu bisa diinformasikan ke TSA-nya ataupun mungkin misalkan ke SC juga ke TSA-nya. Kalau mungkin dari yang support mau menjadi ops dan operation juga bisa. Yang penting dikomunikasikan dengan leadernya dan memang di line tujuannya memang ada kebutuhan ya seperti itu. Karena nggak mungkin dong misalkan hanya ingin pindah tapi di lokasi di line tujuannya nggak ada kebutuhan, kita pindah mau dipindah kemana? Seperti itu. betul. Intinya pertama ada kebutuhan dulu dan tentunya dikomunikasikan. Komunikasikan dengan leadernya. Berarti intinya Era Jaya menyediakan kok. Nah, Bisa kok ya. Yang penting balik ya kebutuhannya atau enggak. ada kebutuhannya atau enggak? Pak Alvin, sorry Pak Alvin, ada 2 pertanyaan, boleh nggak Pak Alvin? Banyak ya? Ini Boleh sudah. Pak Alvin ya. Saya kembali ke Pak Didi. Oh Sampai boleh Pak Alvin. Sampai Kayaknya jam 10 malam juga oke sih. 2 terakhir nih Pak Alvin, kita kunci setelah ini. Izin bertanya Pak, bagaimana cara growth untuk menjadi lebih baik, tetapi dalam lingkungan kerja tersebut secara tidak langsung mengekang potensi seseorang? Nah, dia mau growth Pak Alvin, tapi pada lingkungan itu kayaknya ada pembatasan tersendiri Pak Alvin. Pada lingkungan kerjanya kayaknya ada pembatasan untuk mereka berkembang. Kayaknya dia melihat dari perusahaan-perusahaan lain nih Pak Alvin. Ya. Kayaknya gimana sih caranya untuk keluar dari kekangan itu supaya dia bisa growth juga? Gimana menurut Pak Alvin? Oke, kalau dari di kita sendiri sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan untuk komunikasi ya. Jadi untuk komunikasi ini sendiri tidak melulu kepada project ataupun challenge yang sering dihadapi, tapi misalkan dia ada keinginan untuk yang tadi itu growth ataupun berkembang, tinggal bisa disampaikan juga nih. Tapi juga harus sadar diri dan dengan revenue ataupun achievement yang dia buat ya, atau seperti misalkan achievementnya sudah berapa. Yang pertama, yang kedua adalah dia sudah ada perubahan ataupun mungkin mini project yang dia lakukan di store ataupun di area yang dia dunia atau tidak, seperti itu. Nah, kalau misalkan belum ada hal tersebut tapi dia cuman berkeinginan cuman untuk berkembang tanpa ada usaha yang dilakukan sebelumnya, saya rasa akan sangat sulit untuk diberikan kesempatan untuk berkembang ya hari ini ya, seperti itu. Dan pun ketika memang ada yang menghalanginya kan kita ada pengaduan juga ya Pak Alvin terkait dengan keluh kesah ya. Harapannya bisa teman-teman tuangkan di situ. Kalau memang teman-teman sudah punya keinginan untuk grow mindset tapi ada halangan tertentu ya, teman-teman boleh komunikasikan entah kamu ke leadernya atau mungkin ke pengaduan tersebut. Intinya kita berikan fasilitas kok teman-teman supaya teman-teman punya perlakuan yang sama untuk semua orang yang ada di Era Jaya tentunya teman-teman. Seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir Pak Alvin dari Pak Irzal nih. Apa karakter yang paling dicari dari seseorang yang ingin tumbuh bersama Era Jaya dan bagaimana perusahaan mengukur keberhasilan karyawan selain dari target kerjanya Pak Alvin? Kalau mungkin kalau tolak ukur salah satunya PA ya Pak Alvin ya. Salah satunya ya. Sorry, sebelumnya Pak Esal nggak ikut dari awal kali ya. Karena tadi kan sudah saya sampaikan juga Pak Didi, selain dari pencapaian ada parameternya. Dari parameter itu menjadi tolak ukur ataupun mungkin penilaian nih. Dari penilaian dari masing-masing orang ini memiliki kesempatan untuk growth mindset atau tidak. Dan juga yang sebenarnya tidak bisa diukur adalah growth mindsetnya. Jadi bagaimana seorang tim ini sendiri bisa tidak hanya bangga dengan apa yang sudah dicapai sekarang, tapi bagaimana dia bisa terus belajar.
terus oke. belajar itu seperti Nah, itu. Dan oke. juga misalkan ada yang tadi saya sempat singgung juga mini project. Jadi karena sebenarnya leader ini nggak bisa mengetahui bagaimana tim yang ada di undernya ini bisa pantas atau tidak untuk diberikan kesempatan atau tidak tanpa adanya proyek-proyek ataupun hasil nyata yang ditunjukkan dari masing-masing orangnya, di mana memang yang pintu awal yang menjadi hal tersebut adalah pencapaian dari revenue-nya. Oke. Berarti salah satu hal banyak tadi juga sudah diskusi sama Pak Alvin yang terkait dengan bagaimana atau kayak teman-teman ke dalam mau menghadapi sebuah tuntutan karir mempersiapkan apa saja sih ya. Tadi sebenarnya udah diskusi juga ya dan tolong Tapi saya ulangi kali ya. boleh Pak Alvin. Yang tadi adalah masa kerja yang pertama, yang kedua ada education ataupun pendidikan, yang ketiga adalah sebenarnya saya lupa ada 7 Oh maaf Alvin, kalau saya coba analisis kembali dari pertanyaannya, dia kayaknya ke karakter atau personality kayaknya Pak Alvin. Karena kalau selain dari tadi parameter untuk karakteristiknya sendiri otomatis yang tadi yang pastinya orang itu memiliki growth mindset. Growth mindset ya. Yang kedua adalah ulet. Jadi kalau misalkan cuma mengerjakan satu mini project, suara saya masuk kan ya? Masuk. Oke, selama misalkan hanya mengerjakan satu mini project tapi belum berhasil ataupun belum memberikan hasilnya dari mini project itu terus menyerah, itu saya rasa menjadi penghambat dari diri dia sendiri untuk bisa berkembang sih sebenarnya. Jadi jangan hanya menggantungkan diri dengan mini project pertama saja gagal selesai berhenti, tapi kita harus coba lagi nih dengan yang berikutnya. Trial and error. Jadi trial and error itu sendiri sangat berguna dan sangat penting dan dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak Didin. Oke. Seperti itu. Nah, Yang penting yang pertama adalah ulet ya. Jadi nggak gampang menyerah seperti itu, Pak. Oke, karena memang tantangan banyak ya Pak Alvin ya. Betul. Kalau kita bicara tantangan itu luar biasa banyak ya, mungkin tantangan-tantangan yang tersedia, terutama kalau kita di region 6 ya. Mungkin area kita yang cukup luas juga ya, karakter-karakter customer kita yang cukup beragam gitu ya. Kalau dalam hal itu juga tantangan-tantangan, mungkin kalau kita pandangi tantangan sendiri di Raja itu, ada nggak ya kira-kira Pak? Gimana maksudnya? Tantangan untuk memulai karir gitu Pak? Sepertinya selama anaknya bersedia gitu ya. Kalau saya rasa untuk memulai karir dan berkembang di area saya sendiri, tantangannya dari diri sendiri harusnya. Karena Ya? untuk pintunya sudah terbuka lebar. Dari yang pertama pasti achievementnya dan parameter-parameternya, selama dia memang memiliki growth mindset itu pasti akan sangat terbuka dan sangat mudah. Berarti tantangan utamanya fix mindset nih dari dirinya sendiri gitu ya. Oke, menarik nih. Thank you ya Pak Alvin, udah banyak menjawab daripada pertanyaan teman-teman. Harapannya ini bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan diri gitu ya untuk bisa menjadi fitur leader teman-teman. Kalau begitu sekian dari kami. Terima kasih Pak Alvin sudah. Dan mohon maaf misalkan ada salah kata dan mungkin ada kendala jaringan juga. Iya. Saya mohon maaf mohon maaf ya teman-teman, dari tim panitia juga mohon maaf karena ada kendala teknis tadi jaringan. Oke, sekian dari kami teman-teman dan sampai jumpa di episode berikutnya. Sekian dan semangat pagi. Luar biasa.